Salam, saya ulangi sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadzah Dr. Aan Rohana, MAD, Pembina Yayasan Al-Hikmah, serta Ustadz Hashim yang saya hormati, kemudian Profesor Dr. Haji Sururin, MAG, Wakil Koordinator Kooperatif Wilayah 1 Jakarta Barat, Jakarta dan Banten yang saya hormati, Dr. Mukodam Khodir MA, Direktur Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta, serta para wakil direktur 1 dan 2 yang saya hormati, para sivitas akademika di lingkungan STAI Al-Hikmah Jakarta, para orang tua wisudawan, para undangan sekalian, dan juga para wisudawan yang saya hormati. Saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu dari Pak Menteri. Cerah pagi sinar mentari menjadi sumber bagi kehidupan. Salam hangat dari Pak Menteri untuk keluarga Al-Hikmah dan para wisudawan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan syadida. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada kata yang indah yang patut kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan iman, Islam, ukhuwah, dan juga kesempatan untuk thalabul ilmi yang insyaallah pada hari ini menghasilkan sebuah kebahagiaan bagi kita semua, terutama para wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah. Saya ucapkan selamat kepada Anda semua. Tepuk tangan untuk kalian. Salam dan salam marilah kita panjatkan untuk Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan para pengikutnya yang istiqomah. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan permohonan maaf yang pertama karena Pak Menteri jadwal sampai subuh tadi itu masih terjadwal hadir pada acara wisuda ini. Tapi qadarullah beliau sakit dari kemarin sebetulnya, tapi maksa kemarin sampai malam ada di kantor, sakit saat PDP pinggang. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan hari ini ada solusi terbaik untuk Pak Menteri sehingga acara-acara kendaraan bisa dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah saya langsung dihubungi oleh beliau, ya, cadangan untuk menggantikan Pak Menteri untuk menyampaikan orasi ilmiah pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa menyajikan materi yang sudah dibuat oleh Pak Menteri. Ini langsung dibuat oleh Pak Menteri, nanti saya tanyakan materi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tantangan kita hari ini juga sekaligus adalah merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala adalah menyiapkan generasi yang akan datang, terutama generasi emas di tahun 2045. Ya. Indonesia masuk di abad ke-100 merdeka, 100 tahun. Pada saat itulah sebetulnya generasi emas diharapkan mampu memimpin bangsa ini menjadi lebih maju, unggul, berkualitas, dan juga memiliki akhlak yang mulia. Seorang presiden
Abraham Lincoln mengatakan, apa yang terjadi 20 tahun yang akan datang di negeri ini atau di sebuah pemerintahan itu sangat tergantung pada generasi muda yang sekarang sedang duduk di bangku kuliah, di bangku SMA, dan juga bangku sekolah menengah. Mereka lah sebetulnya yang akan melanjutkan dan bagaimana membuat kondisi negara ini itu tergantung pada generasi-generasi ini. Dan itu semua ada di depan hadirin dan hadirin sekalian, para wisudawan hikmah termasuk di dalamnya. Kami berharap dari Kementerian Tenaga Kerja muncul satu generasi yang generasi itu mampu mengangkat citra Indonesia ini yang bisa mengalahkan ya, atau bisa setara dengan kondisi internasional. Kondisi global saat ini dalam dunia kerja kita memang ada masalah. Pertama adalah skill kita itu masih terkalahkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Kita sekarang ini produktivitasnya, kemampuan memproduksi, kemampuan bekerjanya masih di bawah Vietnam, masih di bawah Thailand, masih di bawah Singapura, masih di bawah Filipina, masih di bawah Malaysia. Jadi kita ini masih urutannya kemampuan skill ya, kompetensi yang dimiliki dalam dunia kerja masih urutan ke-6 di ASEAN. Ya walaupun sepak bolanya sekarang juara pertama. Mudah-mudahan nanti bisa berbalik insya Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya juga ada satu kewajiban bagi kita, terutama dunia kampus, harus mengantarkan para mahasiswanya tidak lagi terjadi gap skill. Apa yang dikeluarkan oleh dunia kampus memang itulah yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Tapi yang terjadi saat ini 63% lulusan perguruan tinggi tidak relevan dengan kebutuhan negara. Disinilah sebetulnya Kemnaker mempunyai fungsi bagaimana caranya supaya alumni kampus, alumni SMK itu dibekali dengan pengalaman vokasi, ya keterampilan yang sesuai dengan dunia kerja saat ini. Bapak Ibu sekalian, sebuah ayat dalam surat An-Nisa ayat 9, waliyahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan syadidan. Yang artinya adalah, dan hendaklah kamu takut kepada Allah sekiranya meninggalkan generasi di belakang kita itu generasi yang lemah akidahnya, lemah akhlaknya, lemah ekonominya, itu yang tidak kita harapkan. Tantangan kita cukup berat pada saat ini. Kenapa? Karena di era global kita dihadapkan dengan permasalahan global yang disebut dengan VUCA. Ya, di mana di dalam VUCA ini percepatan perubahan sangat luar biasa. Apa yang terjadi 20 tahun yang lalu kita memiliki keterampilan, sekarang sudah tidak bisa lagi dibanggakan. Dulu kita kursus, yang namanya mengetik harus kursus, yang namanya komputer harus kursus dan berbayar. Sekarang semua itu sudah tidak lagi harus berbayar, dan ilmu-ilmu yang dulu kita belajar sekarang sudah tidak dipakai lagi, karena ilmu-ilmu baru yang disebut digitalisasi adalah yang harus kita dekati saat ini. Oleh karena itu 20 tahun yang lalu yang kita pelajari banyak sekali yang sudah terbuang begitu saja. Oleh karena itu yang harus kita siapkan generasi mendatang adalah kompetensi masa depan. Kompetensi masa depan inilah yang tentu saja adalah kita harus ikuti perkembangannya. Ajarkan anak-anakmu sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu syarat kita bisa meninggalkan generasi ya yang baik, ya yang unggul adalah kita menyiapkan mereka. Selain soft skill yang harus dimiliki, mereka juga harus memiliki keterampilan masa depan. Seperti apa keterampilan masa depan nanti ada beberapa yang digoreskan oleh teman-teman. Kemudian